Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai katabolisme yaitu respirasi aerob. Yuk langsung aja kita bahas. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke tahapan respirasi aerob, sebelumnya kita bahas dulu ya tentang katabolisme. Nah, jadi katabolisme merupakan salah satu bagian dari metabolisme. Metabolisme sendiri adalah keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, katabolisme dibedakan menjadi dua ya tadi ya. Ada katabolisme dan anabolisme. Nah, jadi katabolisme itu merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan bersifat eksergonik atau menghasilkan energi. Jadi ingat ya, kalau katabolisme itu mengurai dan menghasilkan energi. Nah, kalau anabolisme itu merupakan reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi yang kompleks. Jadi kalau anabolisme penyusunan, kalau katabolisme penguraian. Nah, anabolisme ini maka bersifat energonik atau memerlukan energi. Nah, salah satu contoh dari reaksi katabolisme adalah respirasi aerob. Nah, respirasi aerob sendiri adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi karena tadi katabolisme itu kan sifatnya mengurai ya kan dan eksergonik atau menghasilkan energi. Nah, kalau aerob itu dari kata udara ya. Jadi kalau respirasi aerob itu membutuhkan oksigen. Nah, respirasi aerob sendiri dibagi menjadi 4 tahapan ya. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang keempat ada transport elektron. Jadi ada 4 tahapan dari respirasi aerob. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan untuk menguraikan glukosa. Jadi ingat ya adik-adik ya, dari kata gliko itu dari kata glukosa atau gula ya. Lisis itu kan menghancurkan. Jadi glikolisis itu adalah tahapan untuk menguraikan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma atau sitosol dan terjadi secara anaerob atau tidak butuh oksigen. Jadi biarpun ini respirasi aerob, nah glikolisis ini ternyata tidak membutuhkan oksigen. Nah, tahapan lengkapnya seperti ini ya adik-adik ya. Diawali dari glukosa itu akan mengalami fosforilasi, jadi glukosa akan mengambil satu fosfat dari ATP sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Jadi si fosfat dari ATP tadi nempel di karbon nomor 6 dari glukosa. Kan ini ada 6 karbon ya, maka disebut glukosa 6-fosfat. Lalu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Lalu fruktosa 6-fosfat kembali lagi mengalami fosforilasi, jadi satu fosfat dari ATP akan diambil oleh fruktosa 6-fosfat sehingga terbentuklah 1,6 difosfat. Jadi nempel di nomor 1 ya, di karbon nomor 1. Jadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian fruktosa 1,6 difosfat akan dipecah menjadi 2. Karena ini 6 karbon, maka jadi 3 karbon ya, yaitu 2 molekul fosfoglyceraldehid atau disingkat PgAl. Jadi PgAl ini mengandung satu fosfat di karbon nomor 3 atau disebut juga makanya gliceraldehid 3 fosfat ya. Nah, lalu G3P ini akan mengalami fosforilasi nih. Jadi dapat satu fosfat lagi kan, sehingga terbentuklah 1,3 bifosfoglycerat. Nah, ini kanan kiri sama ya, 1,3 bifosfoglycerat atau BPG. Selain itu, pada tahapan ini juga terbentuk 2 NADH. Nah, selanjutnya 1,3 bifosfoglycerat akan melepaskan satu fosfatnya dan akan berikatan dengan ADP sehingga di sini terbentuklah ATP dan berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Jadi fosfatnya satu ini lepas ya, berikatan sama ADP jadi ATP kan. Nah, jadi berubah jadi 3 fosfoglycerat atau 3 PGA. Lalu 3 fosfoglycerat akan berubah menjadi 2 fosfoglycerat ya dengan enzim fosfoglisomutase. Enzim tersebut akan memindahkan gugus fosfat sehingga terbentuk 2 fosfoglycerat. Nah, kemudian dengan bantuan enzim enolase, 2 fosfoglycerat ini akan membentuk ikatan ganda dan mengekstraksi air. Nah, jadi di sini dilepaskan air ya, sehingga terbentuklah air dan fosfoenol pirufat. Jadi 2 molekul fosfoenol pirufat ya, atau disingkat PEP ya. Tahapan terakhir dari glikolisis, fosfoenol piruvatnya kemudian akan melepaskan lagi satu fosfatnya sehingga terbentuklah asam pirufat dan juga ATP. Nah, jadi dari glikolisis ini berarti bisa kita kelompokkan ya, ada reaksi yang membutuhkan energi dan melepaskan energi.
Pada tahapan awal nih ya, jadi dari glukosa ke fruktosa 6-fosfat ini adalah tahapan yang bersifat endergonik atau butuh ATP ya. Jadi di sini kan dipakai nih ATP ya. Sedangkan dari fosfoglyceraldehid atau PGAL ke asam pirufat ini adalah tahapan yang bersifat eksergonik atau melepaskan ATP ya. Jadi dari satu tahapan glikolisis ini dihasilkanlah 4 ATP. Ini kan satu ya, 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Lalu dihasilkan 2 NADH dan 2 asam pirufat ya. Nah, karena tadi di awal sudah digunakan 2 ATP, maka dikurangi ya. Jadi 4 ATP dikurangi 2 ATP. Sehingga hasil akhir dari glikolisis adalah 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau DO. Nah, sebenarnya tahapan untuk respirasi aerob itu cuma 3, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Tapi syarat untuk masuk ke siklus Krebs, dari tahapan kedua kan seharusnya siklus Krebs ya, itu kan syaratnya harus berupa asetil-CoA. Sedangkan adik-adik tadi tahu ya, bahwa glikolisis itu hasilnya adalah asam pirufat, sehingga nggak bisa nih masuk ke siklus Krebs. Makanya ada tahapan perantara, yaitu DO ini ya, dekarboksilasi oksidatif. Jadi DO ini merupakan tahapan antara, yaitu perantara antara tahapan glikolisis ke siklus Krebs ya. Nah, di tahapan ini nanti akan terjadi pengubahan si asam pirufat tadi menjadi asetil-CoA, karena untuk masuk ke siklus Krebs harus berupa asetil-CoA. Dan terjadinya di matriks mitokondria. Proses lengkapnya seperti ini. Jadi si molekul asam pirufat hasil dari glikolisis itu akan bereaksi dengan NAD+ dan CoA sehingga terbentuklah asetil-CoA. Nah, selain itu pada tahapan ini juga akan terbentuk CO2 ya, jadi terjadi karboksilasi dan terbentuklah NADH. Jadi dari NAD+ tadi akan berikatan dengan H+ ya, jadi direduksi sehingga terbentuklah NADH. Nah, maka hasil akhir dari DO atau dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 asetil-CoA, karena dari 2 molekul asam pirufat ya, ini kan satu molekul. Nah, kan asam pirufat yang terbentuk dari glikolisis ada 2 ya, sehingga asetil-CoA-nya ada 2, kemudian 2 NADH juga, dan 2 CO2. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat. Nah, siklus Krebs ini merupakan tahapan untuk mengubah asetil-CoA hasil dari dekarboksilasi oksidatif, yang dibagi menjadi 8 tahapan ya, seperti ini ya. Kemudian, siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, siklus Krebs diawali dengan berikatannya asetil-CoA hasil dari DO tadi ya, dengan oksaloasetat sehingga terbentuklah asam sitrat. Makanya tadi disebut sebagai siklus asam sitrat karena produk pertama dari siklus Krebs adalah asam sitrat. Nah, pembentukan asam sitrat ini juga diikuti dengan lepasnya CoA. Jadi terjadi pelepasan CoA ya. Selanjutnya, CoA tadi akan balik lagi nanti ke tahapan dekarboksilasi oksidatif ya untuk berikatan dengan asam pirufat ya. Nah, kemudian asam sitrat hasil dari reaksi antara asetil-CoA dengan oksaloasetat tadi, kemudian dengan bantuan enzim akonitase akan diubah menjadi isositrat. Nah, kemudian isositrat kemudian akan berubah menjadi alfa ketoglutarat dan melepaskan satu molekul karbon dioksida dan NADH. Jadi terjadi reduksi juga nih di sini ya, sehingga terbentuk NADH dan terjadi karboksilasi, terbentuk karbon dioksida. Nah, maka di sini berubah jadi 5 karbon ya, karena kan tadi isositrat itu kan 6 karbon. Lepas satu karbonnya ya, kan karboksilasi sehingga terbentuk 5 karbon ya. Jadi alfa ketoglutarat itu berkarbon 5. Lalu alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA. Nah, pada proses ini terjadi pengikatan CoA, makanya terbentuklah suksinil CoA dari asam ketoglutarat. Selain itu, terjadi juga karboksilasi atau pelepasan karbon dioksida dan terbentuk juga NADH, satu molekul NADH. Selanjutnya, suksinil CoA akan mengalami pelepasan CoA sehingga terbentuk nanti suksinat. Nah, suksinat, pada tahapan ini dari suksinil ke suksinat ya, itu terjadi pembentukan ATP. Nah, selanjutnya suksinat akan diubah menjadi fumarat. Nah, pada tahapan ini akan terbentuk FADH2. Selanjutnya dari fumarat akan diubah menjadi malat ya. Berubah menjadi malat dan pada tahapan ini terjadi pelepasan H2O. Nah, jadi terjadi pelepasan H2O atau air dan malat itu kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat kembali ya melalui enzim malat dehidrogenase. Nah, pengubahan ini juga mengakibatkan terbentuknya Na
DH. Jadi NAD plus yang menangkap satu hidrogen sehingga terbentuklah NADH. Dengan demikian, hasil akhir dari siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, kenapa bisa 6 NADH? Coba kalau kita hitung berapa nih NADH-nya? Ini kan 1, 2, 3. Ya, FADH-nya ada 1, kemudian ATP ini kan ini ya dari GTP ya. ATP yang 1, kemudian CO2-nya ada 2. Kenapa ini jadi 2 kali lipatnya? Karena ini asetil-CoA-nya ada 2 molekul ya. Jadi ini dari 1 molekul asetil-CoA. Karena asetil-CoA-nya hasil dari DO itu ada 2, maka 2 kali berputar. Jadi 2 kali siklus. Jadi tinggal dikali 2 ya. Jadi satu siklus itu hasilnya 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP, dan 2 CO2. Karena asetil CoA-nya ada 2, maka 2 kali siklus ya. Jadi hasil akhirnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah transport elektron atau fosforilasi oksidatif atau disebut juga dengan sistem sitokrom. Nah, transport elektron ini adalah tahapan pembentukan ATP dari NADH dan juga FADH2 yang terbentuk dari glikolisis sampai siklus Krebs ya. Nah, proses terjadinya transport elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Karena pada bagian ini terdapat penerima elektron seperti kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Transport elektron untuk NADH diawali dari NADH itu akan melepaskan elektronnya dan ditangkap oleh kompleks protein 1. Elektron lalu berpindah ke ubiquinon. Nah, saat elektron melewati kompleks protein 1, bisa kelihatan ya. Nah, jadi yang orange ini kan jalur untuk elektronnya. Nah, ketika elektron melewati kompleks protein 1, H+ dilepaskan menuju ruang antar membran. Nah, jadi elektron lewat, H+-nya dilepaskan gitu ya ke ruang antar membran. Selanjutnya, elektron dari ubiquinon akan menuju ke kompleks protein 3 dan menuju sitokrom C. Nah, sama ya, ketika melewati kompleks protein 3, sebuah H+ akan dilepaskan menuju ruang antar membran. Lalu, elektron dari sitokrom C akan menuju ke kompleks protein keempat. Nah, sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran saat elektron melewati kompleks protein yang keempat. Selanjutnya, elektron akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Jadi, elektron lalu masuk dan diterima oleh penerima elektron terakhir, yaitu oksigen. Nah, oksigen setelah menerima elektron akan mengikat H+, dan terbentuklah H2O. 3 H+ yang tadi dikeluarkan itu akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase. Nah, jadi H+ tadi yang dikeluarkan itu ya masuk lagi nih melalui ATP sintase yang berada di kristal mitokondria. Nah, setiap H+ masuk ke ATP sintase itu akan dihasilkan 1 ATP. Jadi pas 1 H+ masuk jadi 1 ATP. Nah, karena ini ada 3 H+, makanya 3 ATP. Sedangkan transport elektron untuk FADH diawali dari kompleks protein kedua. Jadi FADH2 akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks protein 2. Lalu elektronnya akan berpindah ke ubiquinon. Nah, pada tahapan ini tidak dikeluarkan H+. Ya, jadi makanya nggak ngeluarin H+ ya. Lalu dari ubiquinon, elektron lalu menuju ke kompleks protein 3. Nah, pada saat melewati kompleks protein 3, satu H+ dilepaskan. Nah, dari kompleks protein 3 lalu menuju sitokrom C dan menuju ke kompleks protein keempat. Nah, melewati kompleks protein 4 itu dilepaskan satu H+. Selanjutnya, elektron sama ya akan ditangkap oleh penerima elektron terakhir dan akan terbentuk H2O juga. Jadi diterima elektronnya, H+ juga masuk sehingga terbentuklah H2O. Nah, tapi bedanya di sini hanya 2 H+ ya. Makanya dari satu FADH itu nanti akan terbentuk 2 ATP. Jadi sama nanti H+-nya akan masuk lagi melalui ATP sintase dan satu H+ akan dibentuk jadi 1 ATP. Nah, karena ini hanya ada 2 H+, sehingga hanya 2 ATP yang terbentuk dari satu FADH2. Oke, berarti total ATP yang dibentuk pada transport elektron itu menghitungnya dari total NADH yang dibentuk dan juga FADH yang dibentuk dari glikolisis sampai siklus Krebs ya. Maka adik-adik totalin dulu berapa sih NADH yang dibentuk dari glikolisis sampai siklus Krebs. Nah, kalau kita total maka ada 10 NADH ya. Karena kan 2 dari glikolisis, 2 dari DO,
dan 6 dari siklus Krebs. Berarti 2 tambah 2 tambah 6 ya, berarti ada 10 NADH. Nah, 10 NADH maka tadi setara dengan, kan 1 NADH setara dengan 3 ATP kan? Sehingga total yang terbentuk dari 10 NADH adalah 30 ATP. Nah, kemudian FADH-nya cuma 2 ya, jadi FADH2-nya hanya 2, yaitu dibentuk pada tahapan siklus Krebs. Nah, tadi 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Berarti kalau ada 2 FADH, maka hasilnya ada 4 ATP. Jadi kalau kita total, maka jumlahnya adalah 34 ATP. Jadi semua tahapan dari glikolisis sampai transport elektron, maka ATP yang terbanyak adalah pada tahapan transport elektron. Karena total ATP yang dibentuk pada transport elektron adalah 34 ATP. Maka total ATP yang terbentuk pada respirasi aerob, nah tinggal dijumlah aja ya berarti adik-adik ya. 2 berarti dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, karena DO tidak menghasilkan ATP ya. Lalu 34 ATP dari transport elektron. Sehingga total ATP yang terbentuk adalah 38 ATP. Nah, pasti adik-adik kadang pernah melihat ya di beberapa sumber ada yang menyebutkan bahwa hasil respirasi aerob itu 36 ATP. Nah, jadi mana nih yang benar? 36 ATP atau 38 ATP gitu kan? Nah, kadang adik-adik suka bingung tuh. Jadi sebenarnya hasil dari respirasi aerob itu 36 ATP atau 38 ATP. Nah, sebenarnya dua-duanya ini benar ya adik-adik ya. Nah, perbedaan ATP ini disebabkan karena hasil dari glikolisis. Nah, kan kita tahu ya bahwa glikolisis itu menghasilkan 2 NADH ya. Nah, 2 NADH yang dihasilkan dari glikolisis itu kan harus masuk ke transport elektron. Nah, sedangkan transport elektron itu terjadi di matriks mitokondria. Nah, NADH yang dihasilkan oleh glikolisis itu kan disebut NADH sitosol. Sedangkan NADH yang dihasilkan di mitokondria itu disebutnya NADH matriks. Nah, NADH yang dihasilkan oleh glikolisis itu atau NADH sitosol itu ternyata tidak bisa masuk ke mitokondria karena membran mitokondria itu impermeable terhadap NADH sitosol. Nah, tapi hal itu bisa diatasi dengan dua cara ya. Nanti NADH-nya akan masuk ke saluran aspartat atau masuk ke saluran gliserol fosfat. Nah, ketika masuk ke malat aspartat, NADH sitosol itu tetap dalam bentuk NADH ketika masuk ke matriks mitokondria. Sehingga ini menghasilkan 38 ATP. Jadi ini normal ya, karena NADH-nya tetap berbentuk NADH ketika di mitokondria. Jadi 2 NADH dari sitoplasma atau NADH dari glikolisis itu tetap jadi 2 NADH di mitokondria. Sehingga kan totalnya ada 10 NADH dan 2 FADH dan dari transport elektron ngasilin 34 ATP. Jadi ini masih 38 ATP. Nah, ketika memasuki saluran gliserol fosfat, NADH sitosol itu berubah atau berbentuk FADH2 ketika masuk ke mitokondria. Sehingga berubah dong hasilnya ya. Jadi karena dia dalam bentuk FADH2, maka total NADH yang dihasilkan kan ada 8 ya, bukan 10 ya. Jadi 8 NADH ditambah 4 FADH2, sehingga 24 ATP ditambah 8 ATP. Makanya transport elektronnya menghasilkan 32 ATP, sehingga total ATP yang terbentuk adalah 36 ATP. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai respirasi aerob. Semoga kalian bisa paham ya. Dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe biar kakak makin semangat untuk bikin videonya. Sampai ketemu lagi.